Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Aminatur Rahmani. Saya dari kelas B2 PGSD IKIP Siliwangi. NIM saya 190604008. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hal-hal apa saja yang harus direncanakan oleh seorang guru ketika akan mengajar. Mengajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pendidik atau guru terhadap anak didiknya. Maksudnya adalah seorang guru memberikan pelajaran terhadap siswanya sehingga siswa tersebut bisa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum dia ketahui. Guru dituntut berperan aktif sebagai organisator kegiatan belajar siswa, dan seorang guru juga harus mampu memanfaatkan lingkungan belajar siswa, baik yang di kelas maupun di luar kelas, dengan tujuan menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain itu, sebagai pengajar, guru harus mampu memahami berbagai macam karakter siswa, mengubah pola pemikiran siswa, dan guru harus mempunyai intelijensi yang baik. Intelijensi di sini adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Namun, sebelum seorang guru melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, maka sangat penting bagi seorang guru untuk mempersiapkan berbagai perangkat pembelajaran yang akan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru yaitu ada 5 poin. Yang pertama, guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang pengajar, yakni seorang guru untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Manfaat dari rencana pembelajaran ini yaitu dijadikannya sebagai pedoman bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran supaya lebih sistematis dan terencana, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dengan perencanaan pembelajaran juga, belajar jadwal siswa dan guru akan terarah dengan lebih baik. Kedua, guru mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Media pembelajaran harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa, guna merangsang kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Kognitif sendiri memiliki pengertian yaitu ranah pengetahuan atau mencakup pengetahuan, hafalan, dan ingatan serta pemahaman dan analisis gitu. Sedangkan afektif sendiri memiliki pengertian yaitu ranah yang berkaitan dengan watak perilaku siswa seperti perasaan, minat, dan emosi siswa. Sedangkan psikomotor yaitu berkaitan dengan keterampilan siswa, berhubungan dengan aktivitas siswa, artinya tergerak untuk melakukan sesuatu Dari pengertian ketiga tersebut guru dituntut tidak hanya memberikan materi dengan cara metode ceramah dan tanya jawab saja, melainkan guru sebaiknya menggunakan media agar siswa mampu melihat langsung objek yang sedang dipelajari. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Karena kenapa? Sebelum menulis dan menjelaskan lebih dalam mengenai materi pembelajaran, kita tahu dulu apa itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah suatu informasi yang berupa alat dan teks yang dipergunakan untuk perencanaan serta untuk membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Materi pembelajaran sebaiknya dipilih dan diajarkan secara sistematis, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap siswa dalam proses belajar mengajar berlangsung atau setelah menerima pelajaran yang telah diajarkan. Untuk poin yang keempat,
Pengajar harus menentukan pendekatan, metode, model, dan strategi dalam mengajar. Sebelum mengajar, seorang guru harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat, maka peluang akan tercapainya tujuan pembelajaran akan semakin besar. Dalam memilih pendekatan, model, metode, dan strategi, sebaiknya disesuaikan dengan materi dan karakter siswa yang akan diajar. Karena seperti yang kita ketahui, pendekatan, model, metode, dan strategi tertentu kadang tidak cocok untuk diaplikasikan untuk mengajar materi pembelajaran tertentu ya, atau tidak tepat untuk Poin yang kelima yaitu memahami karakter siswa. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, salah satu hal yang cukup penting adalah sebaiknya pengajar harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik bisa dilakukan dengan personal atau pendekatan personal ya. Misalnya, kita bertanya hal-hal yang pribadi, terus mewawancarainya, atau memberikan solusi ketika anak tersebut sedang ada masalah. Nah, di sini kenapa memahami karakter peserta didik sangat penting? Seperti yang kita pahami bahwasanya setiap siswa ini memiliki karakter yang berbeda. Dengan pengetahuan karakter peserta didik, seorang pengajar atau guru bisa menentukan strategi apa yang akan diterapkan saat mengajar sehingga tujuan pembelajaran itu sendiri tercapai. Ya. Nah, itulah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru ketika akan mengajar. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini bermanfaat. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.